Hai, jumpa lagi dengan saya di channel Hes Kitchen. Kali ini Hes Kitchen ingin membuat palm cheese cookies, salah satu kue kering yang bisa dihidangkan saat hari raya. Teksturnya yang crunchy, rasanya yang manis, gurih dan asin, makin membuat kue ini mempunyai rasa yang unik. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Ini dia bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Yang pertama di sini ada 250 gram terigu protein rendah, 30 gram gula halus, 150 gram butter, dan 50 gram margarin. Boleh juga kalau mau pakai butter semua atau margarin semua ya. 80 gram keju parut, ini saya pakai edam tapi boleh juga pakai cheddar. Dan saya tambah 20 gram keju parmesan, boleh di skip ya untuk parmesan kalau tidak ada. Kemudian ini ada 1 kuning telur. Dan ini 1 saset susu bubuk setara dengan 27 gram, boleh juga pakai 25 gram. 25 gram tepung maizena. Dan ini 100 gram gula palem sebagai balutannya ya. Oke, mari kita membuat. Yang pertama, kita kocok ini, kita jadi satu gula halus dan menteganya ya. Saya di sini hanya pakai whisk. Setiap membuat kue kering, saya tidak perlu pakai mixer ya, karena kue kering itu tidak perlu sampai mengembang mengaduknya atau mengocoknya, jadi cukup pakai whisk. Tapi boleh juga ya kalau mau pakai mixer. Nah, cukup sampai tercampur rata saja dan sampai creamy teksturnya. Kemudian kita masukkan kuning telurnya, lalu kita kocok kembali. Hanya cukup sampai tercampur rata saja, tidak usah sampai mengembang ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita masukkan keju parutnya. Kita aduk lagi. Nah, ini tadi kita masukkan juga parmesannya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata antara keju dan menteganya. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan terigunya. Sebelumnya kita ayak dulu ya, memastikan terigu tidak ada yang bergerindil. Kita masukkan bahan keringnya, terigu, maizena, dan susu bubuk. Ini kita ayak supaya teksturnya dia halus, saat diaduk tidak ada yang bergerindil. Terigu sudah kita ayak, kita masukkan, kemudian kita masukkan maizenanya. Kita masukkan maizena, kita ayak kembali. Juga kita masukkan susu bubuk ya. Ini supaya memastikan benar-benar bahan keringnya itu tidak ada yang bergerindil, jadi saat diaduk bisa mudah tercampur ratanya. Jadi benar-benar dia tercampur rata, tidak ada bahan kering seperti terigu-teriguan itu yang bergerindil. Seperti itu tujuannya. Nah, kalau sudah, ini kita aduk memakai spatula ya. Jadi ini tidak perlu kita uleni terlalu lama. Jadi cukup diaduk sampai benar-benar tercampur rata antara adonan mentega dengan terigunya dan bahan-bahan kering lainnya. Nah, seperti ini. Mudah ya membuat kue kering, tidak perlu memakai mixer. Tapi kalau pakai mixer juga boleh sih, ya tergantung selera aja ya. Nah, sudah seperti ini sudah cukup tercampur rata.
Ini untuk memastikan aja saya menggunakan tangan supaya benar-benar keju dan terigunya itu tercampur. Nah, sudah seperti ini bisa dibentuk. Ini mau saya resting dulu adonannya. Kita tutup dengan plastik wrap. Lalu saya mau masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit. Tujuannya supaya nanti saat dibentuk menteganya itu tidak terlalu berminyak di tangan. Jadi tidak meleleh menteganya karena sudah kita dinginkan di dalam kulkas. Seperti itu tujuannya. Dan nanti adonan yang dimasukkan ke kulkas itu akan membuat kue kering menjadi crunchy saat dipanggang. Teksturnya lebih renyah. Tapi tergantung selera aja ya. Kalau tidak dimasukkan kulkas pun tidak apa. Cuman nanti saat dipanggang hasilnya kurang renyah. Seperti itu. Nah, ini yang sudah saya masukkan di kulkas tadi mau saya cetak. Saya menggunakan sendok takar, kira-kira kalau tidak ada pakai sendok teh juga boleh, sekitar 1 sendok teh atau kalau ditimbang sebesar 8 gram ini ya. Nah, ini kemudian kita bulatkan seperti ini, jangan terlalu ditekan, hanya cukup sampai permukaannya halus saja. Nah, ini kita tata di loyang seperti ini. Oh ya, ini kemudian kita pipihkan sedikit saja, ditekan seperti ini supaya pipih atasnya, permukaan atas dan bawahnya. Lalu kita tata di loyang. Nah, dipipihkan, jangan terlalu ditekan, tekan pelan-pelan saja supaya agak pipih sedikit, jangan terlalu tipis ya. Seperti ini membentuknya, mudah kan? Membuatnya cukup mudah, dan ini pastinya rasanya super enak karena antara perpaduan gurih keju, asin keju itu bercampur dengan gula palemnya. Wah, asik deh pokoknya, rasanya mantap. Nah, ini kita lakukan sampai habis seperti ini ya. Ini total jadinya untuk 250 gram terigu itu saya hitung jadi 77 pieces kue palm cheese cookies ini. Nah, ini sudah jadi satu loyang. Kemudian kita balutkan ke dalam gula palemnya. Nah, caranya seperti ini. Agak ditekan-tekan sedikit saja, jangan terlalu keras ya menekannya, cukup sampai gulanya menempel di cookiesnya, di kuenya ini. Nah, seperti ini ya, mudah sekali membuatnya. Nah, ini 100 gram gula palem ini sisa banyak ya, jadi sebenarnya tidak sebanyak 100 gram dipakai untuk gula palemnya ini. Ini hanya sedikit dipakainya karena hanya dibalutkan saja sampai dia semua tertutup permukaan cookiesnya. Nah, seperti ini kalau sudah jadi. Kemudian kita panggang. Nah, ini sebelumnya oven sudah saya panaskan suhu 130 derajat selama 10 menit. Nah, ini kita panggang di suhu, saya pakai oven Mito ini lumayan panas ya ovennya. Jadi cukup di 120 gram saja saya 120 derajat. Ini 120 derajat selama 25 menit sampai 30 menit. Jadi sudah matang. Tapi disesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Nah, ini dia yang sudah jadi. Harumnya itu loh. Wow, ini benar-benar rasa yang unik kalau menurut saya. Karena tekstur crunchy, rasa asin dan gurih dari keju itu cocok banget dipadukan dengan gula palem ini. Nah, ini saya tata di loyang seperti ini. Kemudian bisa kita sajikan ditaruh di loyang, maksudnya di toples, maaf. Oke, sudah siap dicoba nih sebagai hidangan hari raya. Nah, ini saya mau coba nih. Ini kering ya, teksturnya itu luarnya itu kering. Jadi gula karamelnya itu sudah menempel di cookiesnya, jadi dia tidak basah dan juga tidak
apa ya, gulanya masih butiran gitu, tidak, karena dia sudah menempel terpanggang di oven tadi kan terkena panas. Nah, ini dalamnya teksturnya itu renyah, cookies ini renyah, crunchy, ada krenyes-krenyes kejunya. Mantap deh rasanya. Silahkan dicoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.